Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan One Studio Channel. Pada video kali ini kita akan mengupas penyelewengan dari channel SN ketika Aisyah dan Rasulullah telah berada di Madinah. Ada 5 poin yang saya akan kupas ya, insya Allah ini valid. Yang pertama, mereka menuduh dengan mengutip hadis terlampir yaitu Sahih Bukhari nomor 479. Kemudian yang kedua, fitnah terhadap Rasulullah dengan menuduh telah menyentuh Aisyah sebelum menginjak usia 9 tahun. Poin yang ketiga, menuduh dengan mengambil hadis Bukhari nomor 3905 yang mengatakan bahwa Rasulullah mendatangi Aisyah pagi dan sore hari untuk melakukan hal-hal tidak senonoh. Itu tuduhan yang ketiga. Kemudian yang keempat, tuduhan mufakatat Nabi dengan dasar kamus Mugam Lugot Al-Fuqaha. Dan yang terakhir, tuduhan mufahatat dengan dasar dalil Sunan Ibnu Majah nomor 628. Oke, sebelum menunjuk pembahasan, silakan subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi menarik lainnya dari One Studio Channel. Subhanallah walhamdulillah. Dajjal telah kembali menyebar fitnah dengan menyerang Rasulullah agar umat muslim mengikuti jalan sesatnya, yang mana mereka membulak-balikan antara yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi sebuah pembenaran. Mari kita cermati isi materi video tersebut, di mana pada video pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah, mereka mengutip Sahih Bukhari nomor 4739 pada menit 821. Lantas mereka menyandingkan dengan Sahih Bukhari nomor 3905 di menit 930. Mereka pun menjadikan ini suatu alibi untuk memfitnah Rasulullah yang seakan-akan melakukan atau menggauli Aisyah sebelum usia 9 tahun. Mari kita simak videonya pada menit 905. Ini bukan berarti dia tidak menyentuh Aisyah secara intim sebelum dia mencapai usia 9 tahun. Menurut Bukhari, Nabi ternyata mengunjungi Aisyah 2 kali sehari setelah menikah dengannya. Lantas apakah itu sebuah kebenaran yang mereka sampaikan? Pada argumen di menit 905, mereka berdalih dengan mengatakan bahwa di antara usia 6 sampai 9 tahun, Rasulullah telah melakukan mufahatat atau gesek paha terhadap Aisyah. Alasannya adalah karena menurut hadis Bukhari 3095, Rasulullah sering mendatangi Aisyah pada pagi dan sore hari. Mari kita buka hadis tersebut secara utuh. Setiap hari Rasulullah mengunjungi kami 2 kali di pagi dan malam hari. Suatu siang yang terik ketika kami sedang duduk bersama di kediaman Abu Bakar, tiba-tiba seseorang berseru, "Lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menutup kepala." Tidak biasanya beliau datang di waktu seperti ini. Mendengar seruan itu, Abu Bakar berkata, "Ayah ibuku adalah tebusan beliau. Rasulullah tidak mungkin datang pada waktu seperti ini kecuali karena sesuatu yang sangat penting." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Suruh keluar orang-orang yang bersamamu ini." Abu Bakar segera menukas, "Wahai Rasulullah, bukankah mereka adalah keluargamu juga?" Maka beliau berkata, "Allah telah mengizinkanku meninggalkan Mekah. Kami segera menyiapkan 2 ekor binatang tunggangan beserta bekal makanan yang kami letakkan di dalam kantung." Asma binti Abu Bakar memotong sabuknya dan menjadikannya sebagai pengikat kantung tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 3905. Apa maksud dari hadis tersebut? Ternyata ini menceritakan tentang kejadian pada saat sebelum hijrah, yang mana Rasulullah dan umat muslim mendapatkan persekusi dari kaum kafir Quraisy dan berniat hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, kedatangan Rasulullah ke rumah Abu Bakar untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi suatu waktu Rasulullah datang tidak seperti biasa saat siang terik. Rasulullah sudah tidak tahan atas perlakuan kaum Quraisy dan mengajak keluarga Abu Bakar beserta kaum muslimin untuk segera hijrah ke Madinah. Jadi jelas argumen mereka dapat ditepis dengan melihat secara utuh hadis tersebut, bukan penggalanya saja. Ditambah lagi tidak ada referensi kuat yang mereka katakan pada menit 905. Namun ini bukan berarti dia tidak menyentuh Aisyah secara intim sebelum dia mencapai usia 9 tahun. Nah, dari sini dia tidak melampirkan hadis atau dalil yang menguatkannya. Bukankah ini sebuah penipuan yang luar biasa? Dengan bukti tersebut sudah pasti akan meruntuhkan poin 4 dan 5 tentang perilaku mufahatat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kitab atau rujukan mereka adalah kitab dan kamus Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah.